Terus ada lagi gak pertanyaan? Bulan puasa ini gimana ya Pak? Kok makin males kalau makin bolong-bolong gitu Pak ngerjainnya. Apanya yang bolong-bolong? Apanya yang malas? Kadang sholatnya mandi malam kayak gitu. Terus sering unek-unek ke suami gitu, kadang sering jengkel gitu. Jadi biasanya sebelum Ramadan tuh sebulan kadang hatam 2 sampai 3 kali Quran tuh ya. Sekarang pas bulan puasa cuma 6 juz nggak nyampe. Sebulan nggak nyampe ini hatam gitu Pak. Jadi bawanya gimana ya? Jadi nggak ini gitu, nggak semangat gitu Pak. Terus kemarin beberapa hari sebelum puasa juga, sama kemarin juga pas udah beberapa hari sebelum lebaran sama lebaran, kita kan nggak pulang kampung ya Pak. Udah gimana Bu, ya? nih saya dengerin nih Bu. Iya. Kalau ibu males sholat, males ibadah, males sedekah. Terutama sedekah subuh sama sedekah Jumat. Kalau ibu nanti meninggal, contohnya bapak saya meninggal tahun 73, sampai hari ini bapak saya belum bangkit lagi. Nah kalau bapak dan ibu gak mau sholat, gak mau ibadah, dan gak mau sedekah subuh, bahkan gak mau sedekah Jumat barokah, nanti kalau bapak atau ibu meninggal, siapa yang mau nengokin kuburan ibu? Misalkan ibu meninggal, bapak nengokin kuburan ibu setahun 2 kali, mau puasa mau lebaran. Kadang juga kalau ingat boro-boro. Nah coba ibu paksain, gue harus sholat, gue harus ibadah, gue harus sedekah subuh, karena ini buat teman gue kubur. Buktinya apa? Tadi Pak Haji bilang bapaknya Pak Haji tahun 73 meninggal, saya umur 3 tahun bapak saya meninggal. Sampai hari ini bapak saya belum bangkit dari kubur. Saya nengok kuburan nggak sempet karena sibuknya nih tamu. Nah ibu juga begitu, makanya kalau bisa paksain. Makanya saya bilang pokoknya ada tamu nggak ada tamu, santunan nggak boleh libur. Pokoknya ada tamu nggak ada tamu, makanin anak yatim nggak boleh libur. Ada tamu nggak ada tamu, tahajud nggak boleh libur. Ada tamu nggak ada tamu, tiap Jumat harus potong sapi. Ada tamu nggak ada tamu, pokoknya lebaran harus kasih anak yatim 2 potong baju buat lebaran. Buat apa? Buat tabungan saya dikubur. Nangis Bu, nanti ibu nangis dikubur. Jadi ibu nggak boleh mulai nanti pulang dari sekarang, nggak boleh malas. Harus ibadah, harus sedekah subuh. Nggak punya duit, ambil sedekah subuh, maksa sedekah subuh. Sedekah Jumat barokah, maksa. Buat tabungan kita dikubur. Nyesel Bu. Gitu. Soalnya Nabi Muhammad aja udah meninggal sampai hari ini belum bangkit. Ya kan? Nah ibu gimana kalau nggak punya tabungan, nggak punya buat sangu dikubur. Nah, mulai hari ini karena udah dapat ilmunya dari saya, nggak boleh malas, harus. Dan ibu nggak bisa ngandelin suami, karena suami nanti ingat kita kalau kita meninggal mau puasa mau lebaran. Kalau dia ingat, boro-boro. Sekarang aja suka ngentit duit omset. Tahu aja sih Pak. Tahu aja katanya Pak. Iya, omset dikentit sama suaminya. Karena kalau nggak buru-buru dikentit, bisa pindah ke dompetnya istri. Udah baca keluar. Iya kan? Ya siapa? Ya. Betul nggak? Betul sekali. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Jadi ibu mulai dari sini mesti ibadahnya nggak boleh bolong. Kalau ibu ibadahnya bolong, nyesel seumur hidup. Karena apa? Karena ayah saya meninggal tahun 73 sampai sekarang 2025 belum bangkit dari kubur. Masih di dalam kubur. Saya nggak tahu apakah siksa kubur ataukah apa, saya juga nggak tahu. Nah coba ibu sekarang mumpung masih hidup, nggak usah komen. Buat apa komen? Begitu.
ngilangin pahala saya aja, nggak mau saya. Gitu. Terus apa lagi? Ini Pak, aku agak sedikit ada yang beda sama istri gitu ya Pak selama hamil ya Pak. Kadang dia bangun tidur nggak bisa gerak. Mm-mm. Semenjak udah masuk 7 atau 8 bulan kalau nggak salah. Maksudnya nggak bisa geraknya gimana? Kadang kakinya tuh kayak mati rasa gitu Pak. Kadang gatal-gatal, nggak tahu tiba-tiba muncul tiba-tiba hilang gitu. Apa? Tiba-tiba muncul tiba-tiba hilang gitu Pak. Kalau gatal-gatal di persendian gitu Pak. Mm-mm. Jadi kadang ngeliat dia tuh kesiksa itu kalau jalan, kalau lagi jualan gitu. Makanya aku pengen nanya ke Bapak, Pak, istri kenapa ya kok bisa begini gitu. Kenapa di hamil sekarang istri tersiksa? Siap. Kakinya kadang gatal, persendiannya kadang mau jalan juga berat. Karena istri di saat hamil suka jengkel sama suami. Oh, Gitu. Suka jengkel sama suami. Kenapa? Karena suaminya suka mancing jengkel istri. Nah, bisa gak lo jangan mancing jengkel sama istri sehingga istri nggak kepancing jengkel. siap. Nanti sembuh. Obatnya apa? Gampang. Celana dalamnya suami yang bekas pakai digosok di bagian yang pada pegel-pegel, yang pada persendiannya sakit. Nanti sembuh sendiri. Ini penyakit emang karena dibikin jengkel sama laki. Nah, coba lu apa yang supaya istri nggak jengkel? Lu melakukan apa supaya istri nggak jengkel? Apa bangunnya pagi? Apa kerjanya gesit? Apa sebelum istri nyuruh lo udah aktif? Jangan istrinya sampai bengok-bengok baru lo aktif gitu. Jadi istri lo mesti teriak-teriak dulu baru lo kerja, nggak boleh. Nah, bikin istri nggak jengkel. Nanti sembuh, gampang kok itu. Siap. Karena jengkel sama suami doang. Nanti kalau udah lahiran juga normal. Nah, nanti supaya kalau ibu mau sembuh total, persalinannya lancar, paksain kalau tidur lehernya pakai celana dalamnya suami. Jadi celana suami dikalungin di leher. Biar nanti lahirannya normal. Nggak susah. Nggak ngeden-ngeden, nggak apa. Tahu-tahu lahir aja normal gitu. Itu pas mau lahiran apa dari sekarang? Dari sekarang boleh, pas mau lahiran boleh, bebas. Ada lagi? Tapi nggak ada yang lain-lain gitu kan di tubuh Nggak saya ada. kan? Nggak ada yang ngerjain ibu, nggak ada. Nggak ada yang nyantet ibu, nggak ada yang guna-guna ibu, nggak ada. Itu karena ibu suka kesel, jengkel sesaat ke suami. Iya, siap. Jengkel sesaat, bukan jengkel berlanjut ya, Iya. jengkel sesaat ke suami. Iya, siap. Gitu. Kenapa? Karena suami kadang suka bikin jengkel. Jadi ibu spontan. Nanti enggak normal kok. Terus apa lagi? Anak saya yang pertama yang dari Suami si bangsat. Serem Pak. kan dia kan pengennya ke Akmil. Nah kemarin dia daftar Bintara nggak bisa. Pas nyoba daftar Tamtama bisa daftar. Ntar mau daftar ulangnya tanggal 1 sampai tanggal 20 Juli kalau nggak salah tuh ke Bandung. Ya biar dia lulus gitu Pak, biar ya tanpa tes, tanpa misalkan nggak usah pakai biaya gitu. Kalau Gimana aja. disuwuk bisa gak? Mau gak anaknya disuwuk? Di Kalau- Camahan. Kalau kemarin sempat datang Pak ke Tangerang pas libur. Nah jujur saya bukannya ngeguruin dia gitu Pak. Nah saya juga sebagai bapak-bapak tiri gitu ya ngajarin ke dia. Kalau Abi nggak mengajakin ke sana kemari, berguru ke sana kemari, jangan. Heeh. Kan kamu udah ngerasain dari mama, saya bilang. Celana dalam dibalik. Celana dalam wajib dibalik, kaos kutang dibalik, Iya. kaos kaki dibalik kalau mau tes, nanti lulus. Alhamdulillah katanya juara 3. Iya, alhamdulillah ada peningkatan. Juara 3 iya. Iya. Pokoknya gini, tidak ada orang pakai celana dalam terbalik gagal, nggak ada. Tidak ada orang pakai BH dibalik gagal, nggak ada. Tidak ada orang pakai kaos kutang dibalik gagal.
Tidak ada orang pakai kaos kaki kebalik gagal, nggak ada. Pakai aja. Nanti kalau malam, kalau ibu mau, kalau dia mau, dia setuju, paksain gimana caranya. Ibu cari bajunya ibu yang bekas pakai, dipakai buat dia tidur. Nah, jadi dia ntar tes lulus aja, masuk aja, gitu. Nanti kalau dia mau berangkat ke tempat tes, celana dalam wajib dibalik, kaos dalam dibalik, kaos kaki dibalik. Terus apa lagi? Udah. Paling minta izin nanti kalau ini lahir mau dinamain Pak Haji, Pak Demi Susanto. Soalnya katanya laki-laki lagi. Izin sama suhunya dulu. Oh iya, boleh. Kebetulan kan Pak, nama saya nama tengah kan Susanto ya Pak ya. Iya. Udah bawaan lahir. Anak yang pertama juga kan Gian Susanto. Saya masukin. Cuman ketepatan anak kedua ini Pas kenal. Dwi. Aye gitu Pak. Iya, nggak apa-apa. Ah, Nggak apa-apa. Namain nama saya nggak apa-apa. Hmm. Nah, mau saya, ibu, bapak, coba latihan pelan-pelan. Nanti pulang dari sini, bisa nggak boleh punya sifat busuk Pasti di bisa. hati. Sama siapapun, termasuk ciptaan Allah, sama siapapun, sifat busuk. Biar hajatnya cepat terkabul. Gitu. Manjur, karena sifat busuk 0. 0 kali 1000, 0. 0 kali 100, 0. Nah, bisa gak nih sifat busuknya diganti jadi 1000? 1000 kali 1000, semiliar. Iya betul? Semiliar. Nah, saya mau ibu penghasilan mau bapak sebulan 10 miliar. Amin. Nanti privat lagi yang kedua, nanti privat lagi yang ketiga, nanti privat lagi yang keempat, nanti privat lagi yang kelima, begitu. Saya mau bapak dan ibu punya restoran sendiri, saya mau bapak dan ibu punya ruko sendiri. Tidak sewa, tidak, tapi punya sendiri, bisa. Itu tadi, mulai dari sekarang nggak boleh punya sifat busuk. Bisa? Bisa. Terus apa lagi? Bapak dulu. kalau saya sih cuma izin minta nama itu doang. Berhubung karena dari RDAY. Praktekin ya. Siap, siap. Ada gak yang susah yang dipraktekin? 1, menerima takdir Tuhan. 2, sifat 18, sifat busuk nggak boleh ada. 3, sumpah serapah. Mana yang susah? Nggak ada. Nggak ada. 3 praktek ya. Ya, tinggal Bisa? praktek. Pasti Sip, bisa. terkabul. Amin. 10 miliar ya. Amin. Harus 10 miliar ya. Iya. Punya ruko, punya restoran sendiri. Amin. Yuk. Nih, uang bibitnya. Yang 75 ini ada kan? Kemarin sudah. Oh iya. Berapa ini? Kasih uang bibit dulu. Sudah. Ini korek privasi apa keluar? Nih. Yo, nomor 2. Ayo, Pak Lukman. Pak Lukman lagi sholat. Oh iya, panggil yang ada aja. Nomor 3. Namanya siapa? Nama
Saya Muhammad Pati, Pak. Dari Demak. Tinggal di Demak, Pak. Demak. Iya. Kegiatan sehari-harinya apa? Jualan sayur, Pak. Jualan sayur. Mateng atau mentah? Mbah. Mentah. Jadi belanja di pasar, dijual lagi di rumah atau di kios atau di pasar. Belinya dari Jawa Timur, Kediri. Belinya dari Jawa Timur ke Kediri, Jualnya di Merangin Demak. Merangin Demak, jualnya Pasar. di Demak pasar. pasar. Berapa jaraknya antara Kediri sama Demak? Berapa jam kau naik kendaraan? 5 jam, 6 jam. 6 jam. Iya. Itu belanja sayuran tuh pakai truk engkel L300 Double. carry. Double. Double. Oke. Nah itu tiap hari belanja atau 2 hari sekali belanja? Setiap hari. Setiap hari. Yang belanja ibu atau bapak, yang Ada yang dagang di belanjakan. pasar siapa? Yang dagang kita berdua. Yang belanja ke Ada juragannya. juragannya ngedrop sayuran. Ya, Bapak yang jual di Demak. ya, Dari Kediri di drop. ya. Sayuran apa kalau boleh tahu? Itu timun, terong, ijo ungu, pare, oyong, kacang panjang. Tidak pernah bawa buncis. Jagung manis, Pak. Jagung manis. Dari Brebes, jagung manis. Jagung manisnya dari Brebes. Oh, jadi bapak di pasar Demak dagang, orang pada ngirim. Iya, ya. Nanti bapak bayarnya tunai atau tempo? Transfer, Pak. Transfer setelah jadi uang. Oh, jadi kayak Besoknya. oh besoknya, jadi kayak konsinyasi. Iya. Oke. Nah ini datang ke RDAY, taunya dari mana RDAY? Udah pernah kesini. Saya udah pernah kesini ya, Pak. Udah pernah privat? Di Bapak. atas. Oh di atas. Oh iya iya iya. Nah, itu waktu dulu kan Deketin mic-nya. waktu dulu kan itu pada apa tuh sedekah. Tuh, nah, saya kan masih belum bawa uang mau sedekah kan belum bawa uang lah, angan-angan Kapan-kapan seandainya kalau udah dapat punya uang rezeki. ke tempat Pak Haji lagi mau sedekah. Nah, gitu. Nah bapak di Demak tuh punya lapak 1, 2, 3. Satu. Satu. Berapa ukuran lapaknya? Lapaknya 8 kali 8 40, Pak. 8 meter. 8 meter. Kali 40 meter. 8 meter Enggak kali ada, ah. Iya 30-an lah, Pak. 30 meter, Pak. Hah? Belakangnya apa ono 30? Kalau 30. Oh, 30. Seperti rumah satu. Oh oh. Cuma dekat pasar. Enggak ikut Pasar. pasar. nggak ikut gitu, pasar. ya. Oh, Dekat pasar. Nah itu Sebelahnya lapaknya. Koramil. Nah itu lapaknya tuh sewa atau punya sendiri? Sewa sama PJKA. Belinya sama PJKA, tanah PJKA. Cuma bangunannya milik kita. Oh dibangun. Cuma bayarnya pajak sama PJKA, pajak tanah Tiap tahunnya, Pak. tiap tahun. Setahun berapa? 9 juta. 9 juta. 9 juta. Iya. Oke. Nah udah berapa tahun tuh dagang sayuran itu? Udah 20 Kalau tahun lah. lama udah 20 tahunan. 20 tahunan, cuma kemarin sampai drop waktu Covid. Drop. Ya. Padahal kan walaupun COVID orang pada makan, kok bisa drop? Tapi Masalah Stop. dropnya Hah? stop, Pak. Enggak boleh, Pak. Apa? Mau jualan, Pak. Nggak boleh jualan? Nanti Nggak orang boleh makan keluar. gimana dong? Orang goblok tuh yang larang tuh. Saya pernah satu truk tuh, Pak, tak buang di kali. Pak. Iya, yang larang siapa Pak? nggak boleh keluar. Ya boleh lah, COVID. Kita COVID di sini nggak pernah libur, ngaji terus, kerja terus, nggak ada lah. Sampai nggak bisa bayar utang akhirnya. Oh si goblok. Padahal saya baru saja nurunin uang 1 miliar Baru dari BRI. dapat. Baru utang. Iya. Ya Jaminannya itu. apa? Makanya ya buat armada sama ada inventaris lah gitu. Malah langsung ada COVID itu. COVID Bapak udah ada belum sih di sini? Sudah. Kita kan nggak libur karyawannya, yang pada kerja. Nggak ada kerja. Anak yatim ngaji nggak libur. Zona merah sebabnya daerah situ, sana. Zona merah, makanya tidak boleh keluar. Oh zona merah. Di sini nggak ada
Di sini walaupun merah tak biru-biruin aja. Ngapain? Blok. Sampai potang-panting juga itu. Berapa tahun nih kemarin tuh 3 berhenti tahun. sampai 3 tahun. Saya berhenti di pasar dari pasar Pak 3 tahun. Baru mulai lagi 21 saya ke sini. 2021 Pas Covid-nya sudah mulai mereda. sudah mereda, tapi kan masih tetap dilarang. Kita tetap aja ada kegiatan. Kita Covid mah di sini nggak ada libur, ngaji terus, tahajud terus tiap malam, nggak ada. Jadi gini Pak, Iya. sekarang hajatnya Bapak dan Ibu apa nih datang ke RDAI privat sedekah maksain 10 juta? Ya ini saya dari Demak. Ya alhamdulillah mau ketemu Pak Haji, alhamdulillah udah ketemu. Ini tahu saya udah mulai privat tahu dari mana? Puasa sudah setahun ya? Tahun Pak. ini. Persis tahun ini. Jadi kan bikin bulan puasa ya. Mau puasa. Oh, mau puasa. kurang 1 Tahun minggu. kemarin. Mau puasa kurang 1 minggu, saya kesini. Terus puasa kurang 1 hari, saya pulang. Cuma angan-angan, Lidit. Kapan-kapan kalau udah punya rezeki ya, libur. Nah sekarang hajatnya apa kalau saya boleh tahu nih? Maksain hari ini datang ke RDAY privat sedekah 10 juta. Maksain privat sedekah 10 juta. Apa hajatnya kalau boleh tahu? Hari ini, malam ini. Ke RDAY ini, ketemu saya. Hajatnya Ya, ini apa? kan- Ini gini Pak Haji, ini. Saya kan punya hutang sama adik. Berapa? Sama BRI, adik 800. Sama adik 800 juta. Jaminannya apa? Tanah Pak, tanah. Tanah. Sertifikat. Sertifikat. Jadi tanah sertifikat. Jadi sertifikatnya Ibu tanahnya dipegang adik. Iya, sama BRI. BRI utangnya berapa? BRI 1/4. 1 miliar 250 juta. Jaminannya apa? Juga sertifikat sama rumah. Sertifikat sama Kemarin rumah. mau disegel Pak. Aku ini ya. Berarti Bapak tidur di Hampir atas masuk utang. lelang. Hampir masuk lelang kemarin. Mau masuk lelang. Ya, pontang-panting alhamdulillah nggak jadi masuk lelang lah. Kita berusaha terus. Jangan sampai dilelang. Kita gitu. Heeh. Berarti Bapak hari ini sama Ibu tidur di atas utang. Oh, atas Pak. Itu bisa tidur tuh Pak, bisa merem Pak. Bisa, Bisa. tapi sama mimpinya tuh nggak enak sekali. Mimpinya dikejar-kejar apa? Bisa cerutang. Jadi utangnya di BRI sama di adiknya. Iya, Tapi sampai hari ini masih dagang. masih alhamdulillah bisa nyicil lah. Ya. Eh, Jadi kalau Bapak dan Ibu setuju, utangnya mau lunas, tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset, Amin, Pak. amin. Bapak sama Ibu praktekin dulu ilmu RDAI yang 3. 1, menerima takdir Tuhan. Terima dulu Ibu pakai duit adeknya, pakai duit BRI. Terima dulu nasib, terima dulu kodratnya. Terima dulu bahwa Ibu punya hutang sama adek sama BRI. Menerima takdir Tuhan. Kebetulan Ibu sama Bapak ditakdirin sama Tuhan punya utang sama adek sama BRI. Terima dulu takdir Tuhan. 2, Ibu sama Bapak nggak boleh punya sifat bangsat, sifat busuk, sifat 18. Kasih kertasnya. Nah, nggak boleh Ibu punya sifat itu sama Bapak. Yang ketiga, utangnya lunas itu dengan nyumpahin. Keluarin kata-kata yang negatif, tarik kata-kata yang positif. Terangin Pak. Nambahin Bapak Ibu, ya. Jadi tekanan Pak Haji tadi kan kita harus terima. Terima kasih. Apa bukan terima nasib, terima ketetapan Allah. Oke. Karena Allah mengancam kita kalau kita tidak menerima ketetapannya. Itu ada hadis kutsinya, Ayatnya. ayatnya begini. Kata Allah, sesungguhnya aku ini Allah. Biar
ditekankan oleh Allah biar kita ingat bahwa kita ini punya Allah. Tiada Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak bersabar atau legowo atas cobaanku, tidak bersyukur atas segala nikmatku, serta tidak rela terhadap ketetapanku, maka hendaklah ia keluar dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku, kata Allah begitu. Maka harus pertama kali kita tidak menyalahkan keadaan. Ujung-ujung kan mesti protes ke Allah kan kita. Ujung-ujungnya kalau tidak menerima itu menyalahkan Allah. Ya Allah nggak adil ya. Kenapa saya harus punya hutang? Tahu gini kemarin nggak hutang aku. Betul, bener Pak. Benar. Kemarin juga gitu ngeluh gitu. Hah? Kalau ngeluhnya begitu ya. Kemarin masih ngeluh gitu saya Pak. Iya. Nggak boleh. Itu ada gak ngeluh di situ kata ngeluh? Ada. Nomor berapa? 5. Nah nggak boleh. Sampai nangis Pak Haji. Iya. Apakah dengan Bapak nangis Allah takjub? Enggak, kata Allah, gue nggak takjub. Lo mau nangis, gue nggak takjub. Terima dulu dong takdir gue. Anggap aja lo lagi main sinetron, judulnya Kelilit Utang sama BRI dan adik kandung. Acting mulai. Cut. Kok di-cut? Muka utang lo mana? Muka utang. Jadi Bapak, hidup ini seperti main sandiwara. Ada ayatnya di Al-Quran, ada. Di surat Al-Ankabut ayat 43 bahwa hidup ini adalah permainan dan senda gurau. Jadi ya sudah, jalani saja. Terima actingnya kata Pak Haji. Jangan serius. Kalau lagunya Ahmad Albar, dunia ini panggung sandiwara. Anggap aja Bapak lagi main sinetron, judulnya Kelilit Utang BRI sama adik kandung. Kalau Bapak bisa bawain actingnya, nanti Bapak main film yang kedua, Orang Terkaya di Demak. Sekarang gimana Bapak main sinetron Orang Terkaya di Demak? Orang sinetron yang itu aja banyak Cut. Acting mulai cut. Muka utang mana? Muka utang. Jadi Bapak jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau sekarang Bapak belum mikir, komen, ngeluh. Nggak boleh. Jadi saya nggak boleh protes Pak Haji, nggak boleh. Terima dulu. Lanjut. Ya, jadi jalani saja seperti pada tadi. Jalani, dan yang terpenting disyukurin itu, disyukuri. Langkah masih demi langkah. diberi umur panjang, masih diberi kesehatan panjang, pernikahan panjang, rezeki pasti akan yakin panjang, pasti ada di depan mata rezeki kita. Iya, itu syukuri. Karena kata Pak Haji kan tidak ada ayatnya siapa yang ngeluh ditambah nikmatnya. Enggak ada, yang ada kata Allah la in sakartum la azidanakum. Barang siapa yang bersyukur maka akan aku tambah. Bukan aku beri kata Allah itu. La azidanakum itu zidna itu kan nambah. Ditambah, nambah hutang. Boleh. Nambah hutang. Take over. Dari BRI ke Mandiri. BRI 1,2 pindah ke BRI 2M. Take over. Kan masih ada 7,5. Bisa buat nambah modal. Iya. Oh ini pengobatan apa sih Pak Haji? Tambah pusing Nambah malah. pusing. Ini malah Iya. tambah kemarin. Iya. Tambah pusing malah. Syukur, tetap syukur kan masih bisa bekerja. Ya, masih Alhamdulillah. produktif. Jadi Allah menekankan syukur itu sampai diulang 31 kali di surat
Ar-Rahman, pentingnya syukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Oh, kita mendustakan nikmat Tuhan dan mensyukuri nikmat, harus bersyukur dan jalani, dinikmati, nggak usah Pak Di tadi mikir. Coba ini ilustrasinya begini, biar kita paham bahwa kita jalani, syukuri, nikmatin itu. Ibu biasa masak telur ceplok ya? Iya. Coba Ibu kalau masak telur ceplok kira-kira caranya gimana coba? Gampang banget kan? Tapi coba Ibu, cara masak telur ceplok coba bilang. Cara masak telur ceplok. Gimana caranya? Pertama, Ceplok dulu. Ceplok kasih garam. terus Udah udah toh, mateng nggak gitu? Mateng sendiri. Mateng sendiri, nggak bakal mateng lah. Iya, orang kompornya nggak dinyalain, Proses, nggak dikasih minyak, prosesnya panjang. Proses. Tapi itu nggak perlu kita pikir, Pak Haji tekankan tadi. Kalau kita mikir nanti utang lunasnya dari mana caranya ya, pusing. Jalani dulu. Kalau nyeplok telur tadi harus dinyalain kompornya, penggorengannya, telurnya Minyaknya. siapin, minyaknya berapa sendok, diteplok, dimasukin panas, dibalik, dikasih, Garam. diangkat. Nanti lupa kompornya nggak dimatiin, salah juga. Iya. Dipikir, tapi kan kita pernah mikir, enggak, Bu, bikin telur ceplok. Udah bikin aja. Enggak pernah mikir. Udah otomatis jalan. Otomatis. Jadi proses itu yang sampaikan Pak Haji itu, Bapak mau cari angka 10. Bisa jadi Bapak dapatnya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai 10 kali baru dapat 10. Itu proses. Tapi ada enggak yang instan setelah Bapak privat dari Pak Haji dengan menjalani ilmu-ilmu yang ada, untuk dapat 10 tidak harus 10 kali langkah. 1 langkah. Gimana caranya biar dapat 10? Ada 100 dibagi 10. Sekali langkah dapat angka 10. Tapi bagi yang pusing, banyak, ada yang dikali, dibagi, dikurang, ditambah lagi. Itu proses. Gimana caranya agar kita bisa dapat yang instan seperti dari Pak Haji? Sudah disampaikan tadi, caranya tidak boleh ada sifat busuk 18 tadi Sifat itu. bangsat di hati. Harus dibuang jauh-jauh. Itu biar kita bisa instan. Sebetulnya sudah ada jatah rezeki kita ke sana, tapi prosesnya panjang. Tapi kalau kita sesuai yang disampaikan Allah di surat Nuh 10, 11, 12, mohon ampunlah kepadaku, pada Allah. Kata Allah, niscaya akan aku tambah hartamu. Sebetulnya 5, nanti Bapak Ibu kalau buka surat Nuh 10, 11, 12 itu bonusnya 5. Tapi karena sekarang yang terpenting itu adalah harta, itu ada ditambah. Dilipat gandakan. Jadi kalau kita balik, kalau kita mau dilipat gandakan harta oleh Allah, caranya gimana? Kata Allah, kulaan ke Pare Kediri? Enggak. Kata Allah, mohon ampun, bersihkan dirimu dulu, nanti akan aku kasih. Yang biasanya 1 truk habis 2 hari, ini sehari bisa 5 truk. 5 truk. Sehari bisa 5 truk, sehari bisa 10 truk. Bahkan maunya saya seperti ilmunya RDAY yang udah dipakai dan dimanfaatin, atau bahasanya udah dimuliakan nama Pak Roni. Pak Roni dulu beli Indomie 100, datangnya 50. Sekarang dia pesen Indominya 100, datangnya 2 truk. Dan dia jualnya lagi Indomie, Pak Roni, itu tidak ngecer. Karena kalau ngecer kan dia mesti ada kuli bongkar.
Masukin gudang, dia mesti punya gudang. Tapi enggak, dia tukar faktur. Indominya belum nyampe, kita udah bikin faktur. Jadi Indominya langsung dari pabrik atau dari agen atau dari distributor udah langsung ke toko-toko tanpa lewat ke tokonya Pak Roni. Ibu juga nanti begitu. Itu yang saya mau. Dulu Pak Roni nggak begitu. Amin, Pak. Hah? Amin, Pak. Cuman tukar faktur. Kalau ibarat asuransi namanya corporate. Jadi Ya. udah nggak Privat, privat apa namanya? lagi, udah enggak. Pribadi, Jadi bukan tukar nota. tukar Tukar nota, nota. betul. Tuh kayak gitu saya maunya. apalagi Jadi- kiosnya sudah gede Pak Haji itu, 40 kali 30. Itu saya kadang ngirim di induk juga Pak Haji, induk Kramat Jati. Bisa, Pak. Dulu Bisa. dulu pernah. Nanti juga pasti kirim. Nanti kirim, tenang aja Pak, tenang aja. Pokoknya pesan saya cuma satu. Sedekah subuh, paksain jangan bolong. Bapak mau berapa sedekah subuh? Mau 100.000, mau 200.000, mau 1 juta per hari, mau 2 juta per hari, mau 3 juta per hari. Paksain sedekah subuh jangan bolong. Karena orang yang sedekah subuh itu didoain sama malaikat. Tapi kalau ibu nggak sedekah subuh, dilaknat sama malaikat. Ada ayatnya? Ada. Ada. Hadisnya ada. Hadisnya ada. Jadi 2. Sedekah hari Jumat barokah. Jangan bolong. Sedekah 1 juta. Wajib. Lihat hasilnya. Gitu. Tapi kalau ibu sedekah subuhnya bolong, sedekah hari Jumat barokahnya bolong, ya saya mundur. Emang kenapa Pak Haji? Yang bisa mendorong ibu nanti ke sana, penghasilannya sebulan 10 miliar, ya sedekahnya itu. Di samping nggak boleh punya sifat busuk. Jadi bapak nggak boleh punya sifat busuk ke ibu. Misalkan ibu pesan ya 60 kilo ya. Bapak bilang, ojo udah 30 kilo aja, yang kemarin aja masih sisa. Itu nggak boleh. Nasihatin istri nggak boleh. Nasihatin suami nggak boleh. Kenapa? Karena yang dinasihatin belum tentu nurut, sehingga ibu jadi mangkel. Itu sudah sifat busuk lagi. Lanjut. ya, makanya tadi Allah menjanjikan dengan mohon ampun, membersihkan diri. Mohon ampunnya dengan cara apa? Diajarkan Pak Haji, bersihkan sifat 18 dengan cara sholat, taubat. Bersihkan semua itu. Sekarang enggak, yang dulu-dulu tetap harus di restart, dibersihin, Biar nggak hang. biar nggak hang. Kalau HP nggak hang. Bersih. Cara membersihkannya, satu tadi dengan sholat, yang kedua dengan bayar, yang instan dengan bayar dam, bayar denda, yang lebih dahsyat lagi itu. Tapi bersihkan dirinya penting di diri kita nggak ada. Biar kenapa kita harus bayar denda, bayar dam, menjalankan kesalahan agar kita jadi jera. Kalau enggak bayar biasa-biasa saja. Tengkar suami istri Diulangi lagi. diulang-ulang lagi. Ribut Jengkel, lagi. ribut lagi. Tapi kalau begitu ribut bayar 1 juta. Pak Haji saya ribut, transfer. Denda 1 juta. Ya, maksudnya Bapak Ibu sendiri. Sholat tahajudnya, sholat tobatnya kapan? Sholat tobatnya yang 18 itu diniatkan satu semua antara maghrib sampai dengan Isya. 18 kali. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gelisah, saya suka sedih. Satu-satu tapi ya. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena saya suka gundah. Allahu Akbar 2 rakaat salam. Selesai niat lagi. Sampai ke yang 18. Muka jutek. Muka jutek. Kenapa ini ditekankan Pak Haji? Karena sudah dipraktekkan tamunya Pak 2011. Haji tahun 2011 lalu, dipaksa
oleh Pak Haji untuk sholat tobat, membersihkan diri, menghindarkan itu semua, hasilnya luar biasa. Sebulan 200 miliar cair tunai. Sampai hari ini. Saya mau ibu 10 miliar. Nggak usah Waktunya gede-gede. satu waktu. Waktunya yang 18 satu waktu, antara maghrib sampai dengan isya. 1 jam berarti. 1 jam, selesai. Isya tuh jam 8, jam 19 lewat. Iya. Kira-kira 1 jam lebih. setengah dah. 1 jam setengah. Ya, cukup. Cukup. Yang lainnya, cari 5 sifat yang Dominan. di Bapak Mana yang Ibu. dominan coba dari yang Ya. 18? Yang 5, yang dominan. Yang melekat di ibu, yang melekat di bapak yang dominan. Yang 18 yang mana? Jengkel. 1. Nomor 2. Yang kedua. Ngeluh. No, yang ketiga. Bawel. Pancing jengkel. Ya, ketiga. Yang keempat. Cemburu. Oke, yang kelima. Cerewet lagi Pak, cerewet. Cerewet. Udah. Oke. Nah, Cerewet gak apa-apa lah. dari 5 itu, 1 sifat, 10 sholat tobatnya. Berarti kalau 5, berarti 50 sholat tobatnya. Itu di waktunya Dari abis sholat subuh sampai sholat tahajud. tengah malam. Dicicil, Oh. boleh. Bebas. Bebas waktunya. Jadi sehari bapak sama ibu sholat tobatnya 50 plus 18. 68 kali sholat tobat. Dan ini udah dipraktekin sama penulis buku Magnet Rezeki namanya Pak Nasrullah. Pak Nasrullah itu sholat tobatnya sehari 57 kali sholat tobat. Dia penghasilannya 21 miliar. Mau saya ibu 10 miliar aja. Gak usah Amin, gede-gede. amin, Pak Haji, amin. Amin, amin. Tapi tidak bekerja, duduk manis. Barang datang sendiri. Caranya apa? Yaitu tadi praktekin. Sehari 68 kali sholat tobat. Paksain. Harus bisa dan pasti bisa. Bisa. Insya Allah bisa. Kalau saya boleh tahu Bu, apa yang dicemburuin dari Bakul Pak. Ya, Bakul kan banyak yang perempuan. Oh, iya. Nah maunya saya Pak Bu, bisa gak itu yang tadi Ibu sebutin jengkel, kepancing jengkel atau apa, itu kan sifat busuk. Itu yang bikin kita jadi rezekinya 0 bahkan minus. 1000 kali 0 hasilnya kan 0. Nah mau saya kalau ibu udah nggak cemburu, nggak kepancing jengkel, bahkan nggak jengkel, bahkan nggak bawel, kan nilainya jadi 1000. 1000 kali 1000 kan 1 miliar. Nah coba bapak dan ibu, saya mau tidak boleh punya sifat busuk. Buat apa punya sifat busuk? Tobat udah, tahajud udah, puasa udah, zakat udah. Kok jadi utang nggak lunas-lunas ya Pak Haji? Lah itu yang sifat busuknya itu jangan ada. Mulai kapan? Ya nanti pas pulang dari sini. Insya Allah. Jadi yang 3 jangan dilanggar. 1, terima takdir Tuhan. 2, nggak boleh punya sifat busuk. Nah yang ketiga, utang lunas karena nyumpahin. Keluarin negatifnya, telan yang positif. Ajarin. Ya. Jadi untuk menghindar, itu kan kadang Pak Haji ini kan sifat manusiawi. Kalau itu kan sifat malaikat, enggak, itu sifat setan kata Pak Haji. Enggak boleh ada di diri kiri kita, maka harus kita bersihkan 100%, 0. Karena kata Nabi di dalam, ingat, di dalam jiwa ini ada segumpal tadi itu Daging. kan daging. Kalau daging ini baik, maka baik seluruhnya. Semuanya. Tapi kalau jelek, busuk, busuk seluruhnya. Maka untuk membantu kita biar lego, marem, gitu, plong jenengan dengan sifat jengkel,
cemburu dan lain-lainnya tadi itu ungkapkan, keluarkan. Tapi dengan sumpah tarik yang positif ke ibu, ke bapak. Ibu misalkan cemburu ke seseorang. Pak, kalau bapak tetap manggilnya apa? Mas. Mas. Mas, kalau tetap gondang-gandeng rontang-renteng karo paenah, awas aku duit 10 miliar bulan ini ki. Nah, contohnya begitu. Bolak-balik rontang-renteng jual jawil wae. Nah, gitu. Kalau yang ke Kediri, Bapak sendirian ke sana? Sopir. Sopir. Oh, Bapak enggak ke sana ya? Iya. Oh iya, jangan. Berarti enggak boleh keluar, Pak. Di pasar, Pak. Pasar. Jaga pasar. Iya. Nah, untuk saya katakan tadi biar bisa instan dapatnya tidak satu, diri kita bersih, kemudian kita ungkapkan hajat kita dengan menyumpah tadi. Contoh yang ada sumpah jelek itu di Prambanan, tahu Prambanan? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang, Candi Prambanan, Bandung Bondowoso. Itu sumpah marah banget kan, nyumpahin calon istrinya yang sudah menyiapkan diri, mau kalau dikasih mas kawinnya 1000 candi, kurang satu sudah diakalin. Marah itu Bandung Bondowosonya. Jadilah dia batu, jadi arca, jadi pelengkap. Terkabul marah. Di Sumatera ada Malin Kundang. Sumpah ibunya karena jengkel. Terjadi. Kalau di RDI saya, RDI. anak saya, Fauji, awas kalau Fauji main air, papa punya mobil Rubicon. Awas, kalau Fauji masih main air, papa punya mobil Rubicon. Dan saya punya Rubicon. Fauji, awas, kalau Fauji masih main air, papa punya mobil Hummer. Dan saya punya Hummer. Fauji, awas, kalau Fauji masih main air terus, papa punya mobil Toyota Alphard terbaru, NIK 2025. 2 unit, hitam putih, dan yang sekarang itu 2. Jadi 4 Alphard saya. Maksud saya, coba dong Bapak nyumpahinnya apa? Tapi yang keluar yang positif, yang terakhir. Nyumpahinnya sih negatif. Poji jangan main air. Negatif. Kalau Poji main air, nah, itu yang diomongin negatif. Nanti yang keluarnya lawannya positif. Kebanyakan kan kita ngomongnya begini Pak. Poji jangan main air. Kalau Poji main air, nanti kepleset. Kenapa itu yang diucap kata-kata kepleset? Bener tuh anak kepleset. Karena sumpah kita kan. Makan gak Kak? Kalau gak makan ayamnya pada mati. Kok itu yang diomong? Ayamnya bener pada mati. Dipotong. Emang bener Pak. Sama kata Simbah. Emang gitu kata ngomongnya itu. Makan gak Kak? Makan gak? Awas kalau gak makan ayamnya pada mati. Ayo. Kalau gak makan ayamnya pada mati. Kok itu yang diucap? Bener ayamnya pada mati. Ya dimakan tikus lah, yang dimakan sama berang-berang lah, yang dimakan sama itu. Nah kata-kata itu bisa gak jangan diucapin. Kalau makan jangan depan pintu ya, ntar jodohnya jauh. Bener tuh anak kita, alhamdulillah tuh di hari tuanya gak punya jodoh. Kan kasihan. Karena itu kan ucapan kita dulu waktu dia kecil. Jangan suka depan pintu, nanti jodohnya jauh. Apa hubungannya? Maksud saya, mbok kata-kata negatif jangan diutarain, gantinya positif. Punya ruko, punya supermarket, punya apalah bahasanya, toko buah, punya toko sayuran, punya kayak gitu. Ini enggak, makanya aduh saya bilang, habis gelap terbitlah terang. Ini habis gelap, gelap lagi, gelap lagi. Lanjut. Ya. Tapi semua tadi harus dilakukan karena Allah. Allah, bukan. Ada ayatnya. Jadi kata Allah di
Kalau kita Quran, sholat. kata sholat, dan itu di surat Al-Isra itu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku nah, semata-mata. hidup dan matiku dan ibadahku tuh Bapak dagang. Ibu dagang tuh hidup, mati. Itu karena Allah. Jadi ibu bapak dagang karena Allah. Ini kan bapak dagang kan pengen biar kebayar utang. Nyicil. Bapak dagang Nih. biar Bisa buat nyambung nyicil. hidup. Dagang buat empret lo. Iya. Mana suki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alaminnya mana? Jadi malih Saya dagang pontang panting kok ya utang gak lunas-lunas. Emang lu dagang buat utang? Bener Pak Haji kemarin. Hah? Nangis nanti Pak Haji. Oh nangis bego. Jadi harus ibadah kita harus bernilai. Bernilai, tidak bernilai itu Coba kertas dibuang. Ada yang ngambil nggak? Ini tidak bernilai, nggak ada yang ngambil. Tapi kalau yang dilempar ini diambil enggak di pasar, rebutan gini. Kalau ibu disuruh milih yang mana yang diambil? Kalau yang ini, yang merah. Kasih. Itu duit palsu, Bu. Duit mainan. Laku enggak? Nggak laku Bernilai lah. enggak bernilai. Kelihatannya uang campur dengan uang, kelihatannya yang paling bernilai, kelihatannya yang paling besar, ternyata enggak bernilai, palsu. Ibadah Bapak kita sholat, ibu sholat, tapi nggak ada nilainya. palsu. Bapak tahajud, ibu tahajud, nggak ada nilainya. Bapak baca Quran, nggak ada nilainya. Kenapa? Karena hatinya busuk. Busuk sama siapa? Itu tadi yang sifat 18 itu, yang dominan itu, yang 5. Oh nggak boleh, nggak boleh. Percuma itu duit, tapi palsu, nggak ada nilainya di mata Allah. Jadi kita kadang Allah, saya udah sholat, udah tahajud. Kenapa ya? Kok hajat saya lemot? Loh nggak ada nilainya di depan mata aku. Kenapa nggak ada nilainya? Ya karena sifat busuk hati kamu itu kan udah ada hadisnya dalam tubuh ulangi. Ingat, di dalam tubuh manusia ini ada segumpal Daging. Kalau dia baik, maka baik seluruh Tubuh. Kalau dia busuk, maka busuklah, rusak seluruh tubuh. semuanya. Kelihatannya sehat, tapi busuk menurut Nabi. Gitu. Nyambung nggak nih? datang. Nyambung gak nih pembicaraan saya sama Nyambung Pak Haji. Nyambung. Bapak? Nyambung Pak Haji. Bisa dicerna gak? Iya, jadi Bapak percuma dagang dari pagi sampai malam, badannya capek. Tapi kok masih hutang di BRI ya, masih hutang di adiknya ya, aset saya kok masih di sana-sana. Sementara kita punya, tapi secara hukum kan sertifikatnya di BRI sama di AD. Dihapusi tiang bisa Pak. Dibohongin orang. Dibohongin 850. Iya, tapi nanti gampang kok Pak. Dengan Bapak nggak punya sifat busuk, nanti di recovery sama Allah. Diganti. Malah kalau bisa maunya saya bulan ini Amin Pak Haji. Bapak dan Ibu terkabul. Amin. Makanya coba nanti pulang. Bapak dan Ibu tadi dari Demak ke sini naik apa kalau boleh tahu? Pakai mobil sendiri Pak Haji. Berapa orang? 4 orang. 4 orang. Bapak duduk di mana? Ibu duduk Depan. di mana? Kanan yang nyetir saya Pak Haji. Bapak yang nyetir. Iya. Ibu duduk di mana? Samping saya. Nah, yang di belakang siapa? Kulinya. Tetangga lah. tetangga. Nah, bisa gak kulinya dikasih obat tidur? Nanti ibu sama bapak sambil nyupir, bapak ngeremes nenennya ibu. Sambil pegang tetenya ibu, sambil ngeremes biar gak ngantuk. Nah, kulinya dikasih dulu obat mati. Obat tidur. Men ora ndelok-ndelok. Kasih Jadi romantis.
Nah, maksud saya nanti bapak dan ibu pulang dari sini, saya mau bapak dan ibu harus ada yang terkabul minimal 1 Amin, Pak Haji. di bulan ini. Saya nggak mau tahu Amin, gimana amin, Pak Haji. caranya. Amin. Yaitu tadi, yang tadi diterangin sama saya sama bapak, Iya. coba dipraktekin. Nah, yang mana yang susah dari yang 1 tadi, menerima takdir Tuhan, nggak boleh punya sifat busuk yang tadi 18, yang ketiga nyumpahin sumpah serapah. Yang mana yang susah kalau dipraktekin yang 3? Yang susah kalau dipraktekin kalau boleh tahu yang mana? Insya Allah Bisa. Nggak ada ya? Siap. bisa. Bener gak nih? Ada gak yang susah? Coba bapak sama ibu titen nih. Enggak lah ya. Dilakuin, tapi kalau insya Allah tidak susah. Udah susah ya. Nah ada pertanyaan lagi. Nah ada pertanyaan lagi gak? Coba. Ya, sebetulnya kalau mudah-mudahan niku ngeten Pak Haji, napa niku? Jangan mudah-mudahan. Pasti. Pasti. Pasti Pak Haji. Dapat apa tuh namanya? Bisa nyarutang, punya uang banyak lah Pak Haji gitu loh. Kan bapak belum meraktekin yang Iya, 3. iya. Praktekin dulu. Siap Pak Haji. Plus yang sedekah subuh jangan bolong. Bapak mau sedekah subuh berapa? Mau 100.000, mau 200.000, mau 300.000, mau 400.000, bahkan mau 1 juta, atau mau 2 juta, atau mau 3 juta per hari. Harus paksa. Harus paksain, nggak boleh bolong. Insya Allah. Sedekah subuhnya. Kedua, bapak paksain sedekah Jumat barokah 1 juta. Insya Allah. Nggak boleh bolong karena sedekah Jumat itu seperti sedekah di bulan Ramadan. Kalau nunggu Ramadan lagi kan masih lama Itu setahun harus, lagi. harus dikasihkan orang atau ke Ke sini. Oh sini, oh sini. Namanya Siap, Pak sedekah potong sapi Jumat barokah Siap, 1 juta. Sedekah subuhnya ya di sini. Karena di sini kita ada anak yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papanya. Transfer ya Pak Haji. Iya, transfer sedekah subuh. Sedekah subuh mau 100.000, transfer ke sini. Sedekah subuh mau 200.000, Siap. paksain. Siap Pak Haji. Karena sedekah artinya tolak bala. Saya maunya aset BRI balik jadi milik Bapak dan aset yang di adiknya juga balik lagi. Dan bulan ini harus. Makanya maksain tuh yang 3 plus 2. Nah 2 tuh sedekah subuh sama sedekah Jumat barokah. Bapak udah tahu kan? Udah pernah kan sedekah ke RDI? Udah. Nah udah paksain. Yang susah yang mana coba Pak? Sedekah subuh apa sedekah Jumat barokah kalau saya boleh tahu? Sebenarnya Udah ya, ada. susah. Coba Mau tiap hari. caranya gimana kan belum tahu. Oh iya iya. Kemarin kan Bapaknya transfer. waktu bapaknya kesini caranya gimana? Malah saya Gak mudeng sedekah, gitu. iya aku sedekah yang Tapi kan dari Di pasar kemana aja. gitu. Oh iya ke sini ke RDI. Sebenarnya kita saya tiap hari sedekah. saya sedekah Pak Haji cuma Udah? di pasar. Hah? Di pasar. Orang, gitu. Oh. Orang beca. Kasihkan orang, kadang ke pondok gitu. Oh iya enggak. Makanya kan belum tahu caranya lah gitu. Itu kalau kadang kan gini Pak Haji ya. Ya ada apa itu namanya? Sayuran masih bisa daripada tak buang, tak kasihkan Ada pondok. dijual murah-murah, Tak kasih kita kayak gitu. salurkan ke pondok gitu. Nggak apa-apa. Nggak pernah lupa saya. Tapi caranya gimana kan belum tahu. Oh iya. Bapaknya tak terus piye caranya? Sebenarnya Lupa. gini loh Bu, kalau kita lihat nih. Nih, kita saksi ini bareng-bareng. Iya. Sebenarnya ibadahnya Bapak luar biasa loh. Sedekah subuhnya udah walaupun belum ke RDI ya. Iya. Terus sayuran yang nggak habis daripada dibuang dikasih ke pondok. Itu kan Iya. ibadah ya. Pondok ini. Sayuran daripada apa namanya busuk dikasih ke pondok. Itu kan bagus ya. Tapi kok nggak ada nilai tambah yang greget. Ya itu Pak Nggak Haji, taunya maksudnya. penyebabnya karena sifat busuk itu 0. 0 kali sedekah ke pondok kan nilai 1.000. 0 kali 1.000 jadi hasilnya 0. Kan sedekah ke pondok 1.000 nilainya 1.000 poin.
Tapi karena bapak dan ibu punya sifat busuk, terutama kalau bapak misalkan, ini kok omset langsung masuk ke dompet ya. Bapak mau nyimpen aja nggak boleh. Bahkan ketahuan. Wes nih, gue bayar kok malah dicekal-cekal. Nah, itu namanya sifat busuk. Biasanya ini. Sini kalau pegang uang nggak pernah nggak pernah dipercaya. Habis terus ya. Nanti kalau waktu setor nggak ada uangnya gitu. Buka wajib. Bukannya kita Buka punya wajib. busuk ya. Itu sifat busuk, Bu. Betul gak? Khawatir. Khawatir. Saya ini tak bagi yang satu setoran, saya suruh nabung. Tapi waktu hariannya tidak ada yang ngumpul, makanya saya minta gitu. Setelah kena dipercaya. Nah, itu namanya sifat busuk. Ini kan gini Pak Haji. Apa? Saya kan apa itu? Tunggu dulu, itu namanya sifat busuk gak? Iya Pak Haji. Iya. Kan Japa jadi jengkel sedikit ke istri. Harusnya biarin gitu aja. Ya ngomongnya pelan-pelan. Ya udah pelan, nggak sama marah udah. Daripada nanti Pak Haji ini kenapa biasanya marah ya Pak Haji? Getar-getar lah Pak Haji itu. hanya waktu tanggalnya mana yang disuruh nabung kok ada lali. Katanya bilangnya gitu, enak aja lali. Ya, mau Nah itu bikin mangkel istri gak? Bikin mangkal juga makanya. Dan itu ada gak di sifat 18? Jengkel. Sifat 18. Nah itu sifat busuk. Jadi percuma bapak dan ibu udah sedekah ke pondok sayuran, itu kan nilainya 1000 Pak kalau ibadahnya tuh pahalanya. Kok jadi 0? Karena pembilang sama kali penyebutnya itu, ya betul? Iya. Betul gak Pak? Betul. Ya, Pak, pengen mobil loh Pak Haji, uang muka, cari-cari uang muka biar dapat mobil, bisa dapat mobil, sana daripada pinjem adik. Waktu kesini naik bis. Terus, ya. Ya, so kapan-kapan lah ke sana Itu sendiri. bawa mobil gitu. Pak. Saya kan sakit 2 bulan. Dari akhir Januari sampai baru kemarin nih, baru sehat nih, baru berapa hari ya. Saya sakit, ada tamu RDI yang hajatnya terkabul ngasih mobil saya Fortuner terbaru NIK 2024 kilometer baru 3000. Nah kalau gurunya aja nggak beli mobil, mosok muridnya harus beli mobil? Nggak usah. Nanti bapak punya mobil juga tanpa harus beli. Dari mana? Dari Allah, wasilahnya mah dari mana aja, Amin, betul? amin Pak Haji, amin, amin. Begitu. Kalau gurunya soge, muridnya harus soge. Nggak ada enggak. Gitu. Kalau gurunya punya Robicon, muridnya harus punya Robicon. Kalau gurunya punya Hammer, muridnya harus punya Hammer. Kok gitu Pak Haji? Lah tinggal dipraktekin aja yang sifat 18-nya jangan ada. Mulai kapan? Ya mulai sekarang lah. Nanti pas pulang. Legowo namanya. Ya, Legowo. legowo. Lanjut, omongan tadi gimana? Boleh Pak Haji ini gimana? Nggak apa-apa, ayo. Nggak apa-apa. Iya, matur suwun Pak Haji lah niki napa niku cara napa unek-uneke teng ati. Plong. Plong. Panggil jenengan. Pun. Mugi saged kabul. Pun diseneni. Nggih. Aman. Ya, itu kan nasihat lah. Nasihat Nasihat. seneni ya. Kalau nggak gini Nggak. nggak tahu orang tuh yang harus dihilangi yang sifat apa, yang harus yang dipentingkan yang gimana, kan belum tahu. Jadi yang dipentingin hati dulu. Karena kan ada hadisnya. Di dalam tubuh, ulangin. Ada Ingat, sesuatu. iya di dalam tubuh kita ada segumpal Daging. daging, gumpal darah yang apabila dia baik maka Baik semuanya. semuanya. Tapi kalau dia busuk, Busuk. maka busuk seluruh Semuanya. tubuh. Apa itu? Hati. Jagalah hati. Bersihin hati. Kuncinya di situ.
Dan itu ada di sifat 18. Makanya saya nggak setuju bapak atau ibu suka nasehatin anak. Nggak usah anak dinasehatin. Bapak sama ibu langsung aja ke Allah. Allah, gerakan hati putra saya tercinta biar dia sholatnya nggak bolong-bolong. Allah. Nanti Allah gerakin hati anak kita sholatnya nggak bolong-bolong. Daripada kita marah tiap pagi ke anak suruh sholat, malah jengkel. Nah itu sifat busuk, betul? Betul, mengenolkan lagi. Nah, jadi nol. Kalau ngisi bensin seneng dari nol ya, nah, dari nol. Nah, Masa nol terus. begitu juga ke karyawan. Kadang karyawan datangnya seenaknya sendiri, tapi gajinya nggak mau dipotong. Betul? Betul Pak, ini Pak. Tukang marah-marah Pak. Balik kan, jam berapa balik gitu biasa lah. Marahnya ya marah karena dia terlalu molor gitu lah. Nggak boleh, tapi ibu langsung aja ke Allah. Allah, gerakan hati karyawan saya supaya datangnya on time. Supaya yang lain nggak pada niru-niru. Supaya yang lain nggak terkontaminasi. Gerakan hati si A, si B, si C. Ibu begitu ke Allah, nanti Allah gerakin. Tapi kalau ibu langsung ke si A, nggak bisa. Langsung lagi ke A, nggak bisa. Kata Allah, emang kamu yang nyiptain? Kamu mau ngatur dia? Lewat gua dong, ibaratnya kayak orang main karambol. Kita mau nembak ke sana, nggak bisa, ada penghalang, ya ditektokin dulu. Tek-tok. Ya betul? Betul. Yang nyiptain kan Allah. Ya kita wasilahnya lewat Allah, nanti Allah gerakin lewat si A, si B, si C. Tapi kalau kita langsung ke si A, langsung ke si B, langsung ke si C, langsung ke anak, langsung ke pembantu, langsung ke karyawan, nggak bisa. Yang ada nanti punya mobil, mobil cicilan. Punya rumah, rumah cicilan. Punya toko, toko kontrakan. Punya usaha, tapi aset kita jadi jaminan. Saya nggak mau. Langsung ke Allah. Begitu juga nanti ibu dan bapak nggak boleh langsung ke anak yatim. Anak yatim doain bunda ya. Nggak boleh dong. Masa anak yatim dibebanin begitu. Kita langsung ke Allah. Utang lunas. Nanti anak yatim amin. Ibarat pesawat ini ibarat doa ini pesawat. Amin anak yatim roket. Ya betul? Betul. Gitu. Ini kan kebanyakan kita datang ke anak yatim ngebebanin anak yatim. Anak yatim doain bunda ya. Biar utang bunda lunas. Masa anak kecil dibebani suruh. Ya nggak ada lah. Dia cuma ngaminin doang. Nah begitu. Jadi maunya saya, bapak dan ibu harus kerjasama yang baik berdua. Saling introspeksi. Saling introspeksi. Gimana caranya biar satu badan ini semuanya bernilai. Yaitu tadi nggak boleh punya sifat busuk. Kalau masih ada sifat busuk, saling introspeksi, bayar dam. Berapa damnya Pak Haji? 1 juta lah, bayar dam. Kok saya cemburuan nggak selesai-selesai ya? Dam 1 juta. Saya kepancing jengkel kok nggak selesai-selesai, bayar dam. Biar jerah, karena kalau nggak dendam, nggak bayar dam, nggak bayar. Contohnya apa sih Pak Haji? Bapak dan Ibu pernah gak umroh? Pernah gak bapak dan Ibu ke Mekah? Kalau kita udah pakai baju ihram, nggak boleh matiin nyamuk. Kalau kita matiin nyamuk pakai baju ihram, bayar dam. Kalau nggak, ya umrohnya ya nggak sempurna lah, hajinya nggak sempurna. Nah begitu juga bapak dan ibu. Pak, bapak lihat tadi masih ada begini. Oh iya, oh iya, oh iya.
besok jangan diulangi lagi. Udah gitu biar cepat terkabul. Saya maunya bulan ini harus ada yang terkabul minimal Amin, satu. Haji. Amin, amin, amin. Ya. Bulan besok satu selesai. Nanti peripat lagi, besok peripat lagi. Minimal harus punya penghasilan seperti yang didengung-dengungin RDAY. Sebulan harus 10 miliar. Amin. Karena kita usia udah di atas 50 tahun. Duit ngejar kita. Bukan kita ngejar duit, tapi duit ngejar kita. Nah, ada lagi gak pertanyaan?